Kau bersama-sama Tuhan. Ini adalah anugerah-Mu Tuhan kepada kami semua anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau jamah dengan kami, jamah hati kami. Sehingga kami sungguh-sungguh menangkap firman-Mu, percayakan firman-Mu. Dan kami mengalami kuasa firman-Mu Tuhan. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah. Cuma mengganggu, menghambat, mencuri setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tempat ini. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Kami buang neraka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu. Boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah-buah yang lebat menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang percaya katakan, amin. Shalom Tuhan, shalom. Selamat Minggu, hari Minggu, selamat pagi. Mari saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan bersama-sama dalam 2 Raja-Raja pasal 6, ayat 6 sampai ayatnya ke-23. 2 Raja-Raja pasal 6, ayat 8 sampai ayatnya ke-23. Baik, jika sudah mendapatkannya semuanya, mari saya mengundang kita bagi berdiri sebentar. Kita angkat Alkitab kita. Mari katakan saudara saya percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya, saya taati, maka hidup saya pasti akan diberkati Tuhan sekarang ini juga. Amin. Syahdu jemaat Tuhan, kita membaca berganti-gantian. Saya akan membaca ayat ke-6, ayat 8, dan Bapak Ibu Saudara Tuhan membaca ayat 9, dan seterusnya akan sampai ayat 23. Saya akan lebih dahulu membacanya. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar, sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa.
Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Tetapi jawabnya, "Jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka." Tekan amin. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan kepada kita. Ya, kita boleh masuk di bulan Agustus, ya, di mana tema kita lebih banyak berbicara tentang kemenangan. Ya, kita boleh masuk di minggu pertama di bulan Agustus ini. Semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan kepada kita semuanya. Kita lihat firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa firman Tuhan mengatakan Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegai-pegainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Ya, di sini peperangan antara Aram dan Israel. Dan kita melihat Raja negeri Aram itu sudah menyusun strategi. Ya, menyusun strategi itu mungkin dari A sampai Z mungkin, ya, dengan berbagai cara untuk apa? Untuk mengalahkan Israel. Dan ayat dari 9 mengatakan, tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram telah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Ya. Dan sangat beruntung bagi Israel itu, kenapa? Karena pada saat itu, masa itu, dia di sana ada seorang abdi Allah. Ya, abdi Allah itu adalah Elisa. Elisa adalah bekas muridnya Elia. Kita melihat Elia juga seorang nabi yang luar biasa dipakai Tuhan, dan karunia itu juga turun kepada Elisa, dan saat ini juga saat itu juga Elisa dipakai Tuhan, ya, untuk menyelamatkan Raja Israel. Karena ketika Raja Aram itu menyusun strategi, ya, dengan berbagai rancangan untuk menghabiskan, mengalahkan Raja Israel, tetapi ternyata apa yang mereka perbincangkan itu semua diketahui oleh abdi Allah itu. Dan di sini kita melihat firman Tuhan, seorang raja ini, ya, dia mau taat, dia mau percaya kepada apa yang abdi Allah ngomong. Ya, ini luar biasa di sini kita melihat. Biasanya, ya, kalau nama raja itu biasanya sombong, ya, biasanya tidak mau menerima masukan dari seseorang. Tetapi kita lihat di sini, ketika diperingati, ya, oleh abdi Allah itu, tetapi abdi Allah itu menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Ya, dan di sini kita melihat Raja Israel itu, ya, dia mendengarkan apa kata abdi Allah itu. Maka ayat 10 mengatakan, sebab itu Raja menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Ya, dan kita melihat Elisa menyelamatkan bangsa Israel dan Raja Israel itu, ya, berkali-kali, bukan sekali dua kali saja, tetapi meloloskan daripada strategi yang sudah disusun oleh Raja Aram itu. Ya, di sini kita belajar, yaitu kita harus
punya kerendahan hati, ya, dan kita harus mau mendengarkan apa kata abdi Allah, ya. Mungkin sekarang ini ya pendeta, ya, kalau ada pendeta menyampaikan sesuatu kepada kita tentang pertobatan mungkin, ya, atau tentang nubuat mungkin, maka kita harus percaya, ya. Karena apa kita harus percaya? Seorang raja Israel aja mau percaya kepada abdi Allah. Apalagi kita ini bukan siapa-siapa, kita bukan raja, ya. Kita hanya manusia biasa. Kalau kita mau mendengarkan, ya, nasihat seorang hamba Tuhan atau seorang abdi Allah atau seorang pendeta, maka kita percaya bahwa perjalanan hidup kita itu pasti kita mengalami keberhasilan dan keberuntungan dan kemenangan demi kemenangan. Amin. Ayat 11, lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapakah dari kita memihak kepada Raja Israel, ya. Dan Raja negeri Aram, Raja Aram itu yang berpikir bahwa ada mata-mata, ya. Dia pikir ada mata-mata, ada pengkhianat dalam kerajaannya itu, sehingga dia memanggil, ya, bawahannya itu untuk bertanya, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel, ya. Ayat 12, tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu, ya. Bahkan ini bawahannya mengatakan ini adalah sesuatu yang rahasia yang dirancang oleh Raja Aram itu, yang disusun strategi itu adalah sangat tersembunyi, bahkan di kamar tidurmu. Berarti ini sangat rahasia. Tidak seorang pun yang bisa tahu. Ya, orang luar ini tidak akan tahu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil, ya, bagi abdi Allah ini. Karena apa? Tuhan telah memberitahukan kepada abdi Allah ini bahwa akan terjadi seperti ini, ya. Dan saya bersyukur, ya, saya boleh menyaksikan sendiri, saya boleh melihat sendiri. Karena apa? Ya, saya bersama istri, kami sering pelayanan. Dia sebagai istri saya, sebagai penolong saya, dia sebagai partner dalam pelayanan, sebagai tim saya, dan saya sangat bersyukur karena apa? Dia juga punya karunia seperti Nabi Elisa ini, ya, yaitu karunia Nabi. Dia bisa mengetahui sesuatu yang saya tidak tahu, ya, dia bisa mengetahui. Ada suatu kali adiknya yang bungsu baru married tidak lama, habis itu mereka punya dinyatakan hamil oleh dokter, istrinya hamil, dan divonis dokter juga, ya, bahwa anaknya ini akan Down syndrome, ya, atau autis seperti itu. Dan mereka sangat ketakutan karena ini baru suami istri yang masih muda, yang baru nikah tidak lama, dan mereka sangat ketakutan, ya, untuk anak pertama. Dan dinyatakan dokter, divonis dokter bahwa anaknya akan Down syndrome atau autis seperti itu. Dan mereka sangat ketakutan, dan mereka telepon kakaknya untuk minta berdoa. Dan ketika kami suami istri datang ke rumahnya, dan istri saya melihat, ya, istri saya melihat, yaitu apa? Dalam kandungannya itu, janinnya itu, ya, mengatakan kepada Bu Acen, dia tunjukkan tangannya, hup katanya, kakinya, hup, hup katanya. Saya sehat kok katanya, saya nggak apa-apa kok, saya nggak sakit katanya seperti itu, ya. Saya sehat kok, saya nggak sakit kok, kata seperti itu. Dan Bu Aceh kasih tahu kepada adiknya, jangan takut karena Tuhan sudah kasih saya lihat bahwa anakmu ini sehat, dia tidak sakit, dia tidak autis, dia tidak Down syndrome, tapi dia sehat. Bahkan Tuhan kasih Bu Aceh melihat apa? Melihat kemaluannya, ya, jenis kelaminnya, bahwa apa? Ini seorang anak laki-laki, katanya seperti itu. Ya, waktu itu baru berapa bulan, mungkin 2 bulan apa 3 bulan, saya kurang ingat, ya. Padahal kandungan itu baru 2 bulan atau 3 bulan. Tetapi, ya, mungkin secara medis, secara alat mungkin sudah belum terdeteksi. Tetapi Bu Aceh sudah Tuhan kasih lihat, yaitu seorang anak laki-laki. Dan apa yang terjadi? Ya, ketika sudah cukup umurnya,
Ya, berjalan waktu anak ini dilahirkan dan benar-benar apa yang kata Bu Acin itu benar-benar terjadi. Memang anak laki-laki dan anak ini sehat, tidak ada cacat. Luar biasa, ya. Jadi Tuhan kita luar biasa, ya. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita bisa pakai siapa saja, ya, yang percaya kepada Dia, yang mengandalkan Dia. Dan itulah saya melihat, ya, saya bersyukur karena apa? Ada seorang tim yang selalu mendampingi saya dalam pelayanan itu, dia bisa mengetahui sesuatu yang belum saya tahu ke depannya itu, tapi Tuhan sudah tunjukkan kepada dia seperti itu. Berapa kali, banyak sekali ya yang kami alami dalam pelayanan itu. Ada sekali juga kami ke Batu Haji, bukan ke Batu Haji waktu itu ya, ke tempat bandara sana, ya, hampir ke Marina sana. Kami ke sana dan kami kunjungan seorang jemaat, kami kunjung ke sana dan mamanya itu, ibunya itu diam di dalam kamar, nggak mau keluar. Dan begitu kami masuk ke dalam, langsung Tuhan kasih pengetahuan kepada Bu Acin mengatakan bahwa mamanya itu punya akar pahit. Mamanya itu punya masalah dengan suaminya yang sudah meninggal. Dan mamanya banyak menyimpan seperti itu. Dan saya kurang ingat apa yang waktu itu Bu Acin katakan, tetapi ketika dikonfirmasi kepada anak perempuannya itu dan benar-benar sama persis semuanya seperti itu. Ya, dan itulah karunia seorang nabi, ya. Dan Raja Israel itu sangat beruntung karena apa? Ada seorang abdi Allah, ya, yang punya karunia itu, yang bisa memberitahukan kepada mereka sehingga mereka bisa terluput daripada ancaman daripada Raja Aram, daripada tentara Aram itu. Mereka boleh terluput karena ada seorang abdi Allah yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan semalam juga saya mengikuti di Menara Doa, ya, Menara Doa itu ada seorang pendeta dari India itu. Kesaksiannya, ya, saya diberkati karena apa? Dia memang dilahirkan bukanlah orang percaya, ya, daripada latar belakang agama lain. Dan dia sejak lahir itu dia menderita sakit penyakit epilepsi, ya, atau sakit ayan. Dan dokter sudah vonis mengatakan dia harus mengkonsumsi obat, ya, seumur hidupnya. Dan banyak pantangan yang nggak boleh dimakan, dan obat itu nggak bisa putus, tetapi harus terus mengonsumsi obat itu. Dan dia enjoy saja. Dia tidak rasa takut, tidak rasa cemas, dia enjoy saja. Karena waktu itu dia masih kecil. Tetapi setelah menjelang dia sudah remaja, ya, di sekitar usianya 14 tahun sampai 16 tahun itu, dia sudah mulai khawatir, bisa khawatir, ya. Banyak cemas seperti itu. Dan di usia 16 itu, maka dia mulai pacaran. Ya, dia mulai pacaran, seorang cewek dia ketemu, dan dia mengatakan dia harus hati-hati. Ya, karena dia menderita, ya, mengalami, ya, satu sakit penyakit yang sangat berbahaya, ya, yang tidak ada obatnya. Dia harus hati-hati mensembunyikan sakit penyakitnya ini. Ya, kalau ketahuan mungkin bisa putus langsung sama pacarnya. Ya, dia harus hati-hati untuk mensembunyikan supaya pasangannya tidak tahu. Tetapi dalam kepercayaannya itu, ya, karena mereka berjalan pacaran itu, mereka harus melihat, mungkin dalam kepercayaan dia itu mungkin ada 10, ya, cocok enggak, mungkin ada 10 gitu, seperti itu. Dan mereka berjalan waktu itu ternyata enggak cocok. Ya, ternyata enggak cocok, enggak pas, dan mereka pisah. Dan cewek itu entah kemana, dan dia juga habis itu dia berangkat ke Singapura, tinggal di Singapura, ya. Dan pada masa itu dia bilang belum ada WA atau canggih seperti sekarang ini, ya, handphone gini. Dan lewat 1 tahun itu, cewek itu tulis surat, kirim ke alamatnya yang tempat lama itu yang dia tinggal itu. Tempat yang lama dia tinggal itu, dan ternyata dia sudah pindah tinggal di Singapura. Dan tempat yang dia tinggal lama itu, temannya itu mengirim suratnya itu kepada dia. Dan ketika dia membaca suratnya itu, dia tidak tahu juga bahwa itu adalah ceweknya, karena tidak tulis namanya.
ya, hanya tulis kata-kata pesan, dan di bawahnya itu ada nomor telepon, ada nomor HP-nya, karena dia ingin tahu, dia mengkonfirmasikan, dia telepon, dia hubungi, ternyata adalah ya mantan ceweknya itu, dan dia senang, dia pulang. Ya, dia senang, dia pulang ke kampungnya itu, dan ternyata ceweknya itu sudah menjadi orang Kristen. Baru 2 minggu jadi orang Kristen. Ya, padahal dia paling tidak suka orang Kristen, dia paling benci orang Kristen. Ya, dan ketika ketemu itu ternyata ceweknya itu baru jadi orang Kristen 2 minggu katanya. Dan dia marah ceweknya. Dia bilang, pokoknya kalau kamu nikah sama saya, kamu harus jadi kepercayaan kita yang lama. Ya, kita nggak boleh jadi Kristen katanya. Dan ceweknya bilang, oke katanya. Saya akan ikut kamu katanya. Beri saya waktu 1 bulan katanya. Dan berjalan waktu 2 minggu berlalu, dan ceweknya mengatakan, sekarang kita ke gereja katanya. Dia bilang, saya nggak mau katanya. Katanya sekali saja katanya, sekali ini saja katanya. Ya. Dia bilang, oke, cuman sekali aja, sekali ini aja karena gara-gara cinta kan, ya. Jadi oke, sekali ini katanya. Tapi tidak ada kedua kali lagi dia bilang. Tidak ada lagi dia bilang, ajak dia bilang. Hanya sekali kata seperti itu. Dan datanglah mereka ke gereja, dia duduk paling belakang, di pojok sana, di pojok sana dia bilang. Dan hamba Tuhan itu, pendeta itu mulai khotbah, mulai menyampaikan firman Tuhan, dan tiba-tiba pendeta itu mengatakan, kamu yang duduk di pojok sana, kamu yang sendirian duduk di pojok sana, kalau kamu percaya, kamu akan mengalami mujizat Tuhan. Dalam hatinya, saya mana percaya katanya. Sedang kepercayaan lama saya itu banyak sekali dewa-dewa yang saya percaya. Yang saya andalkan banyak sekali, dia bilang. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong saya, dia bilang. Sedang dokter mengatakan saya harus makan obat seumur hidup, dia bilang. Ya kan? Nggak mau dia bilang. Ya, dia nggak mau dia nggak mau maju, nggak mau percaya kata seperti itu. Tetapi hamba Tuhan mengatakan, sekarang kamu percaya, dia bilang. Kalau kamu mengalami mujizat Tuhan, kamu mengalami kesembuhan daripada Tuhan, ya, maka kamu harus percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi kalau kamu tidak sembuh katanya, saya akan ikut agamamu katanya. Saya akan ikut kepercayaanmu katanya. Kalau kamu tidak sembuh, saya akan ikut kepercayaanmu katanya, seperti itu. Dan dia didoakan, ya. Dia didoakan, katakan, dia nggak ditengking, nggak didoakan yang dahsyat katanya, hanya simple saja doakan, dia bilang. Dia didoakan hamba Tuhan itu, dia bilang, hanya simple saja, dia bilang. Habis itu hamba Tuhan ini katanya agak terbalik katanya. Setelah selesai berdoa, dia mengatakan, kamu pulang ke rumah, obat yang harus kamu makan, kamu jangan makan. Terus, dokter katakan, apa yang jadi pantangan kamu itu, kamu pulang sampai rumah kamu makan katanya. Dia pikir, ini pendeta terbalik katanya. Ya, dokter bilang obat harus makan. Ya, ini pantang-pantangan, makanan-makanan nggak boleh makan katanya. Tetapi pendeta itu terbalik, mengatakan bahwa obat jangan makan, dan makanan yang dilarang oleh dokter, makan katanya. Dan dia pulang ke rumah, dia ambil obatnya. Dia ambil obatnya, taruh di meja, dia ambil makanan yang tidak boleh makan itu, taruh di meja, dan dia mulai coba memakannya. Ya, dia pikir-pikir kalau dia makan, ada reaksi apa-apa, dia cepat-cepat ambil obat itu makan, karena sudah sedia dia di meja, ya. Kalau ada apa-apa, dia cepat ambil obat itu, dia makan seperti itu. Dan dia makan. Makan 1 hari, tidak alami apa-apa katanya, aman. Ya. Dan dia ambil makanan itu yang paling pantang, ya, atau paling dilarang, tapi menjadi kesukaan dia, makanannya itu. Apa makanannya itu? Ya, kacang hijau. Makanan itu adalah kacang hijau. Dia makan kacang hijau, 1 hari lewat.
lewat lagi berapa hari sampai 2 minggu kalau nggak salah, ya. Ternyata dia tidak lagi kambuh, dia tidak lagi sakit, dan dia tidak makan obat, dia bebas dari obat. Dan 2 minggu kemudian dia datang ke gereja, dia datang kepada hamba Tuhan itu, saya terima Yesus, saya percaya pada Yesus. Luar biasa. Ya, ya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jadi iman, ya, tindakan iman dan pengetahuan, ya, enggak jarang hamba Tuhan seperti ini, ya, tapi saya kini percaya hamba Tuhan ini punya pengetahuan daripada Tuhan. Kalau enggak mungkin dia berani, ya dia tantang, dia mengatakan, kalau kamu tidak sembuh, saya akan pindah ke presiden saya mengikuti kamu. Dan itu yang membuat dia tertarik untuk dia maju ke depan, membuat dia mau didoakan. Dan luar biasa itu terjadi. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan bidang waktu, ya ada tantangan juga. Dapat tantangannya juga, yaitu ya bapaknya adalah seorang pendeta dari kepercayaan lamanya itu. Ya, dan mamanya datang kepada dia, mamanya marah kepada dia. Ya, kamu sekarang jadi seorang pendeta di gereja. Bapakmu menjadi pendeta ya di kepercayaan lamanya itu katanya. Jadi ini sangat bertentangan katanya seperti itu. Pokoknya kamu harus kembali kepada kepercayaan lamamu. Dan dia menjawab, ibunya mengatakan, oke, saya akan kembali kepada kepercayaan saya yang lama. Dan ibunya mulai agak tenang, dia cerita kepada ibunya. Dia mengatakan, waktu saya tinggal sama ibu tahu saya adalah anak yang baik, ya, anak yang saleh, yang baik, ya. Tetapi banyak orang di luar sana mengatakan saya di luar sana minum, mabuk mungkin, ya di luar sana saya obat-obatan mungkin, tapi ibu nggak percaya, ya, karena ibu taunya saya di rumah adalah anak yang baik. Dan sebenarnya dia bilang, saya itu di depan ibu saja saya baik. Di rumah saja saya baik katanya. Tetapi di luar sana saya minum, saya obat-obatan yang terlarang. Dia bilang, hidup saya hancur kata seperti itu. Dia bilang, jadi dia cerita, banyak cerita, ya, ketika dia masih kepercayaan yang lamanya itu, ya di depan orang tua dia baik, tapi di luar sana dia hancur hidupnya, katanya seperti itu. Bahkan orang lain cerita kepada ibunya tidak percaya, tetapi sekarang ibunya mendengar sendiri dari apa cerita anaknya itu, yaitu dia bilang, tetapi setelah dia menjadi orang Kristen, setelah dia mengikuti Yesus Kristus, dia bilang, dia semua itu dia tinggalkan, dia berubah hidupnya, dia bilang. Maukah ibu sekarang saya tinggalkan kepercayaan saya sekarang, dia orang Kristen, saya kembalikan kepercayaan saya yang lama? Kata ibunya apa? Jangan kamu kembali, kamu tetap jadi orang Kristen, katanya. Ya, jangan kamu kembali kepercayaan lama, kamu tetap jadi orang Kristen, katanya. Ya, dan itulah ya luar biasa, yaitu apa? Seorang yang tadi tidak percaya pada Tuhan, ya, tetapi oleh ada hamba Tuhan yang punya karunia pengetahuan, karunia mujizat kesembuhan itu, sehingga orang namanya Pak hamba Tuhan itu namanya pendeta Pastor Daniel, ya, dari India, dan dia boleh dipakai Tuhan, sekarang sudah menjadi pendeta, bahkan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, ya, karena apa? Karena yaitu kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita lihat di firman Tuhan, kita kembali dan ayat 11, lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah kamu dapat? Ya, dia tanya kepada pegawainya, dan dia kira pegawainya ada yang menjadi pengkhianat, tetapi tidak ada, dan ternyata adalah abdi Allah itu, yaitu Elisa, dan dia sangat marah. Maka ayat 13 mengatakan, berkatalah Raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar, sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu, ya, untuk menangkap seorang abdi Allah. Raja Aram itu menggerakkan seluruh tentaranya, bahkan kereta perangnya, untuk menangkap seorang abdi Allah, ya. Dan di sini mengatakan,
sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ayat 15, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ya, ketika pelayan adik Allah itu melihat, dia menjadi takut, dia menjadi cemas, dan dia kebingungan, ya, apa yang harus kita perbuat? Ya, di sini kita melihat mereka sudah dikepung oleh tentara negeri Aram. Mereka sudah terkepung, ya, dan sangat ketakutan, kecemasan terjadi. Ya, mungkin terkadang juga di dalam hidup ini kita mengalami kesulitan, masalah, tantangan dalam hidup ini, ya, berbagai macam desakan, ya, mungkin seperti dikeliling tentara-tentara musuh ini mengelilingi hidup kita, membuat kita takut dan cemas. Tetapi di sini kata abdi Allah itu, jangan takut. Ya, jawab ayat 16, jawabnya jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ya, di sini abdi Allah itu mengatakan jangan takut. Ya, kata kuncinya yaitu jangan takut. Ketika kita menghadapi masalah persoalan, tantangan, pergumulan, dan menghadapi musuh-musuh dalam hidup kita ini, jangan takut. Ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Dan luar biasa ketika abdi Allah itu Elisa berdoa untuk pelayannya yang ketakutan, ketika Elisa minta Tuhan membuka mata pelayannya itu dan matanya dibukakan Tuhan dan dia melihat persediaan pertolongan daripada Tuhan itu. Ya, tentara-tentara surgawi itu mengelilingi mereka dengan kereta yang berapi. Ya, mungkin kalau kita pikir, ya, kalau saya pikir seperti itu, ya, kalau sudah ada kereta api, ya, dengan dari tentara surgawi itu, ya, perang saja seperti itu, ya, atau bakar habis saja tentara Aram itu, ya. Tetapi di sini, ya, tidak seperti itu. Kita lihat ayat 18, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoa Isa kata kepada Tuhan. Berdoa Esa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang itu, maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ya, Elisa tidak menyuruh malaikat itu memerangi, ya, dengan kekerasan mungkin, tetapi dengan apa? Dengan cara yang luar biasa. Saya mengatakan karena apa? Saya belum pernah lihat seperti ini, tetapi saya lihat, dengar dari firman Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Elisa itu berdoa, suruh Tuhan apa? Membutakan mata tentara orang Aram itu. Dan Tuhan mengabulkan doanya, maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Luar biasa, ya. Doa Elisa itu membuat tentara orang Aram itu buta semuanya. Ayat 19, kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya, ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Ya, tadi mereka mencari Elisa, tetapi sekarang Elisa yang menuntun mereka, yang memimpin mereka kemana? Ke Samaria. Ayat 20, segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Ayat 21, lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tak kalah melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapa? Ayat 22, tetapi jawabnya, jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Dan Elisa tidak menyuruh, ya, raja itu membunuh mereka dengan pedang dan panah, tetapi
Elisa menyuruh raja itu menghidangkan makanan bagi prajurit tentara Aram itu yang mau menghabisi Elisa itu, ya, yang mau membunuh Elisa itu, yang mau menangkap Elisa, tetapi Elisa menyuruh raja Israel itu menyediakan makanan untuk mereka semua. Di sini kalau kita baca firman Tuhan ini, kita ingat Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita dalam perjanjian baru, yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya, jadi di sini Elisa membalas kejahatan dengan kebaikan, yaitu memberi mereka itu makan dan minum. Ayat 23, disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu, dibiarkannyalah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan alam memasuki negeri Israel. Dan luar biasa kita melihat, ya, tidak ada pertumpahan darah, tetapi dengan hikmat daripada Tuhan, dengan pertolongan daripada Tuhan, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, yang dengan mata rohani yang melihat persediaan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan itu, sehingga dengan menjamu musuh, sehingga musuh tidak lagi masuk ke negeri mereka, dan ada damai di sana. Ya, dan firman Tuhan mengajarkan kita, ya, enggak harus dengan kekerasan, tetapi mari kita dengan cara Tuhan, ya, ketika menghadapi masa persoalan pergumulan tantangan hidup kita, maka kita harus punya mata rohani, yaitu kita harus datang kepada abdi Allah, kita datang kepada hamba Tuhan, supaya hamba Tuhan itu mendoakan untuk kita, ya, untuk berdoa untuk kita seperti itu, ya. Jangan pula seperti ini. Bu Aceh datang ke rumah saya, coba lihat rumah saya ada apa. Ya, sering terjadi seperti itu, ya. Bu Aceh datang ke rumah saya, coba lihat rumah saya ada apa, ya, seperti itu, ya. Jadi bukan seperti itu, ya. Tetapi doa, datang tambah Tuhan, ya, sharing, ya, sampaikan apa yang menjadi masalah persoalan pergumulan, ya. Dan ketika kita menyampaikan isi hati kita, ketika kita menyampaikan pergumulan kita, maka percayalah pertolongan Tuhan itu akan turun, ya, melalui hamba Tuhan itu. Tuhan singkapkan sehingga hamba Tuhan itu mengatakan kepada kita, inilah jalan keluarnya, ya. Dengan berdoa atau petunjuk daripada Tuhan, maka kita percaya bahwa kita yang mengandalkan Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan, ya, maka selalu ada pertolongan daripada Tuhan. Ya, biarpun kita dikelilingi oleh musuh, tetapi percayalah bahwa berjalan bersama Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Amin, itu firman Tuhan. Saya minta WL musik untuk maju ke depan.